Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafid Gustian Fatullah, NPM 23592111123. Di sini saya akan menjelaskan analisis faktor yang mempengaruhi kebahagiaan masyarakat di setiap negara di dunia. Sini definisi masalah. Masalah yang diangkat adalah bagaimana mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kebahagiaan individu atau kelompok. Kebahagiaan merupakan konsep subjektif yang dipengaruhi oleh banyak variabel, baik internal, misalnya kesehatan pendidikan, kepuasan hidup, maupun eksternal, misalnya pendapatan, lingkungan sosial, kondisi negara. Permasalahan utamanya adalah faktor mana yang paling dominan berkontribusi terhadap kebahagiaan. Apakah ada pola hubungan antar faktor yang menjelaskan variasi kebahagiaan? Bagaimana data dapat digunakan untuk mendukung evaluasi faktor tersebut? Kedua, data yang digunakan. Data yang dipakai bisa berupa dataset kebahagiaan, misalnya World Happiness Report atau survei lokal, umumnya berisi skor kebahagiaan, nilai kebahagiaan atau individu atau negara, pendapatan, GDP per kapita sebagai indikator kesejahteraan ekonomi, kesehatan, health atau life expectancy, umur keharapan hidup, kondisi kesehatan, dukungan sosial, seberapa besar seseorang memiliki orang yang dapat diandalkan, kebebasan atau freedom to make life choice, tingkat kebebasan dalam menentukan keputusan hidup, korupsi atau terus persepsi masyarakat terhadap tingkat korupsi, generosity atau kedermawanan, kecenderungan masyarakat dalam berbagi, variabel tambahan jika ada seperti tingkat pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Yang ketiga, fitur untuk evaluasi. Fitur di sini adalah variabel atau indikator yang digunakan dalam analisis, antara lain ekonomi, GDP per kapita, penghasilan, stabilitas finansial, kesehatan, harapan hidup, kualitas layanan kesehatan, sosial, dukungan sosial, hubungan keluarga atau teman, kebebasan pribadi, kemampuan membuat pilihan hidup sendiri, kepercayaan terhadap institusi, tingkat korupsi, transparansi pemerintah, kedermawaan, kontribusi sosial gotong royong, pendidikan opsional, rata-rata tahun sekolah, akses pendidikan. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap kebahagiaan. Metode evaluasi bisa berupa analisis korelasi, melihat hubungan antar variabel dengan skor kebahagiaan, regresi linear atau multivariat, mengukur kontribusi masing-masing faktor. Analisis faktor atau faktor analisis PCA mereduksi variabel menjadi faktor utama, perbandingan antar kelompok atau negara, melihat perbedaan kontribusi faktor berdasarkan kategori. Sini ada World Happiness Report, adalah survei pengarah dari kondisi kebahagiaan global. Laporan pertama diterbitkan pada 2012, yang kedua di 2013, yang ketiga di 2015, dan yang keempat di pembaruan 2016. World Happiness 2017 yang berada di peringkat 155 negara berdasarkan tingkat kebahagiaan, dirilis di PBB pada acara yang merayakan Hari Kebahagiaan Internasional pada 20 Maret. Laporan ini terus mendapatkan pengakuan global karena pemerintah, organisasi, dan masyarakat sipil semakin menggunakan indikator kebahagiaan untuk menginformasikan keputusan pembuatan kebijakan mereka. Pakar terkemuka di berbagai bidang ekonomi, psikologi, analisis survei, statistik nasional, kesehatan, kebijakan publik, dan lainnya menggambarkan bagaimana pengukuran kesejahteraan dapat digunakan secara efektif untuk menilai kemajuan negara. Laporan tersebut meninjau keadaan kebahagiaan di dunia saat ini dan menunjukkan bagaimana ilmu kebahagiaan yang baru menjelaskan variasi kebahagiaan pribadi dan nasional. Kodenya NUMPI, PANDAS atau olah data dan angka, Matplotlib,
Seaborn bikin grafik, second metric, ukur akurasi model, stats model, Skippy, analisis statistik, fitting kurva, mixten, processing, saling tambahan, panda option, atur tampilan data frame biar enak dibaca. Tabelnya ini memahami variabel dalam dataset, ekonomi PDB per kapita, ekonomi GDP per kapita, sejauh mana kontribusi PDB terhadap perhitungan skor kebahagiaan. Keluarga atau family, sejauh mana keluarga berkontribusi dalam perhitungan skor kebahagiaan. Kesehatan, harapan hidup, life expectancy, sejauh mana harapan hidup berkontribusi pada perhitungan skor kebahagiaan. Kebebasan atau freedom, sejauh mana kebebasan berkontribusi pada perhitungan skor kebahagiaan. Kepercayaan, korupsi pemerintah, trust government corruption, sejauh mana persepsi korupsi berkontribusi pada skor kebahagiaan. Kedermawaan atau generosity, sejauh mana kedermawan kontribusi pada perhitungan skor kebahagiaan. Dystopia residual, sejauh mana dystopia residual berkontribusi pada perhitungan skor kebahagiaan. Terdiri dari 155 baris dan 12 kolom data. Scatter plot untuk masing-masing variabel. Setelah data frames selesai di preparation, langkah selanjutnya adalah melihat korelasi beberapa data terhadap kolom point happiness score. Untuk memudahkan dalam visualisasi dalam kasus ini, saya menggunakan library dari Seaborn agar lebih efektif dan efisien. Ini selanjutnya setelah melihat heat map di atas yang memungkinkan untuk berkorelasi adalah karena semakin cerah akan mendekati 1, yang artinya sangat berkorelasi terhadap 2 korelasi yang lumayan cerah dengan tingkat korelasi 0,81 dan 0,78, yaitu ini. Selanjutnya, ini didapatkan korelasi antara happiness score dan masing-masing variabel lainnya. Variabel mana yang memiliki korelasi tinggi dengan happiness score? Selanjutnya, kesimpulan dari ini, saya putuskan untuk menggunakan data GDP dikarenakan pada GDP memiliki korelasi yang kuat terhadap happiness score. Dengan begitu, GDP sangat berpengaruh dalam pengambilan skor. Selanjutnya, SNS pair plot, fungsi dan Seaborn untuk membuat scatter plot antar variabel. Data DF2, dataset yang dipakai bernama DF2. Ini expert happiness score, X adalah skor kebahagiaan. DFAT, ekonomi GDP per kapita, sumbu Y adalah GDP per kapita atau ekonomi. Height 5, ukuran grafik ditetapkan 5. Hasil grafik menunjukkan semakin tinggi GDP per kapita, semakin tinggi juga skor kebahagiaan. Terlihat pada pola titik yang cenderung naik. Ini mean happiness score. Nah, ini maksimalnya, mean happiness score-nya, median happiness score, standard deviation happiness score, variance happiness score, dan minimal GDP, maksimal GDP, dan min GDP, median GDP, standard deviation GDP, dan variance GDP. Nah, selanjutnya, titik biru data asli, hubungan antara kebahagiaan dan faktor ekonomi atau harapan hidup. Garis merah adalah model regresi linear yang memprediksi hubungan keduanya, dan grafik terlihat bahwa semakin tinggi happiness score, semakin tinggi juga health expectation, hubungan positif. Ini selanjutnya,
Grafik menunjukkan bahwa semakin tinggi happiness score, semakin tinggi pula GDP per kapita. Ini menegaskan ada hubungan positif antara ekonomi dengan tingkat kebahagiaan. Bedanya dengan kode sebelumnya, yang ini murni scatter plot, titik-titik saja tanpa garis regresi. Warna dibuat khusus magenta dan transparansi ditambahkan biar lebih enak dilihat. Kode-kodenya. Selanjutnya, titik ungu data asli hubungan antara efisiensi pemain sumbu X dan poin sumbu Y. Garis biru eksponensial hasil fighting model eksponensial ke data. Garis oranye sigmoid hasil fighting model sigmoid atau logistik. Garis hijau cubic hasil fighting model polinomial pangkat 3 atau cubic. Maksudnya scatter plot menunjukkan pola asli data. Setiap garis adalah perkiraan estimasi hubungan X dan Y dengan model matematis berbeda. Dari grafik terlihat bahwa model kubik hijau lebih mendekati pola titik dibanding eksponensial biru dan sigmoid orange. Jadi ini adalah percobaan untuk membandingkan beberapa fungsi regresi non-linear eksponensial sigmoid kubik terhadap data efisiensi pemain PS point. Nah, ini kesimpulan. Setelah melakukan perbandingan linear dan non-linear, error terkecil berada pada regresi non-linear. Milik kubik memiliki R2 skor 0.69 dibandingkan dengan lainnya. Prediksi dapat dilakukan menggunakan hasil B0 dan B1 dari regresi kubik. Setiap baris itu satu negara, setiap kolom faktor berkontribusi pada kebahagiaan. Tujuan analisis mencari faktor mana yang paling berpengaruh terhadap happiness score. Jadi dataset ini sangat cocok untuk dipakai untuk analisis regresi korelasi atau analisis faktor dalam topik analisis faktor kebahagiaan. Ini kode-kodenya. Dan ini yang selanjutnya, sumbu X happiness score, sumbu Y ekonomi GDP per kapita. Warna berbeda, klaster berbeda atau kelompok negara yang mirip. Setiap metode membagi data dengan cara berbeda. Key-means, Birch, Gaussian mixture cukup jelas membagi negara dengan kebahagiaan rendah, sedang, tinggi. DB-Scan bisa mendeteksi outlier, mean-side, spectral affinity lebih fleksibel, dengan kadang cluster jadi lebih banyak. Intinya ini adalah eksperimen membandingkan algoritma clustering untuk mengelompokkan negara berdasarkan skor kebahagiaan dan faktor ekonomi. Kesimpulan, analisis faktor kebahagiaan, hubungan faktor ekonomi dengan kebahagiaan, scatter plot menunjukkan adanya hubungan positif antara GDP per kapita dengan happiness score. Artinya semakin tinggi tingkat ekonomi suatu negara, semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan warganya. Pengaruh faktor kesehatan. Analisis regresi linear memperlihatkan bahwa health life expectancy juga berhubungan positif dengan happiness score. Bagaimana dengan harapan hidup lebih tinggi, cenderung memiliki masyarakat yang lebih bahagia? Faktor sosial dan lainnya, variabel seperti family atau dukungan sosial, freedom, kebebasan memilih, dan trust in government juga memberikan kontribusi walaupun pengaruh tidak sebesar faktor ekonomi dan kesehatan. Clustering atau pengelompokan negara. Hasil clustering membagi negara-negara menjadi beberapa kelompok. Cluster 1, negara dengan kebahagiaan tinggi, GDP tinggi dan kesehatan baik. Cluster 2, negara dengan kebahagiaan menengah, kondisi ekonomi sedang. Cluster 3, negara dengan kebahagiaan rendah, GDP rendah dan faktor sosial atau kepercayaan rendah. Metode Key-means, Gaussian mixture, dan Birch
menghasilkan klaster yang lebih jelas dan stabil dibanding metode lain. Keseluruhan, faktor paling dominan dalam menentukan kebahagiaan adalah ekonomi, GDP per kapita, dan kesehatan harapan hidup. Faktor sosial, family freedom, generosity, trust menjadi pelengkap memperkuat tingkat kebahagiaan. Clustering membuktikan bahwa negara-negara dengan karakteristik mirip cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang serupa. Kesimpulan utama, kebahagiaan masyarakat dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, kesehatan, dan sosial. Namun, faktor ekonomi, GDP per kapita, dan kesehatan life expectancy terbukti sebagai variabel paling dominan berguna untuk perbandingan serta perumusan kebijakan publik. Baik, sekian penjelasan dari saya akhiri. Billahi fisabilil haq wa subhanallah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.